Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis Rikhlatur Rohaniyah Auliya Utis'a Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, fitini, wal dunya, wal akhirah. Rahayu, satu jumati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Pernah nggak dengar cerita Nabi Musa? Nabi Musa itu hebat-hebatnya orang Bani Israel. Yang paling top-topnya Bani Israel itu Nabi Musa. Sampai-sampai ketika dia mengajarkan pengajian kayak kita tanya, siapa yang paling alim di Bani Israel? Saya. Nabi Musa. Dia punya alasan. Saya bisa kok bicara langsung dengan Tuhan. Julukannya kalimu Allah. Rasul yang bisa bicara langsung dengan itu dan punya tempat yang namanya Kusina. Tempat yang beliau mengadakan pertemuan itu. Dia ngaku saya yang paling benar. Wajar nggak? Menurut kita. Tapi kata Allah, masuk. Padahal kata Pak. Sombong, ditegur sama Allah. Misal, kamu kalau pengen tahu orang yang lebih alim dari kamu, temui hambaku yang soleh, hambaku yang soleh. Nggak disebut Nabi, nggak disebut Rasul. Padahal Nabi Musa Rasul, pimpinan tertinggi Bani Israel, alimullah, ulul azmi. Suruh temui hambaku yang soleh. Di mana saya harus temui hambamu yang soleh ya? Temui dia di pertemuan dua lautan. Wong Wonogiri, Wong Bantul nyebute tempuran. Pernah dengar Pak? Boleh tempuran. Bisa aja ini kali tempur. Di situ. Terus tandanya apa? Tandanya nanti kalau kamu berjalan, ikanmu lauk kan bawa bekal ya Pak, ikan gitu ya. Di mana ikanmu lompat, di situ dia ketemu. Jelas kan Pak? Petunjuknya jelas ya. Petunjuk dari Allah yang jelas ya. Tarik Pak. Ternyata masih ada orang yang lebih pintar dari saya. Perasaan saya kalau ada pertanyaan selalu tak jawab dan memuaskan jadi yang bertanya gitu. Kok insya Allah saya boleh alim? Boleh. Jalan kaki Pak zaman dia. Nah, Rasul Nabi Musa itu pasti Allah berikan itu Pak, pendamping. Gak mungkin saya dewean, mesti dikirim pendamping. Nah, pendampingnya Nabi Musa itu yang muridnya. Namanya Yusa.
Yusuf. Tapi juga Nabi Musa pernah meminta kepada Allah supaya diberikan pendamai saudaranya yang dipilih Nabi Harun, karena ucapannya Nabi Musa kurang fasih gara-gara ngemut wowo, ngemut jara zaman itu. Tapi kemana-mana yang apa itu muridnya namanya Yusuf. Sama Yusuf, bualan Pak, udah jauh jalan Pak. Oh, nggak ketemu di mana kita Pak? Sepanjang laut jalan. Harus nyarinya di pertemuan dua lautan, yang darat kan nggak ketemu loh. Pinggir laut Pak, disik itu, boleh bilang, terus saya Pak, capek. Pak, tarik. Udah capek banget ini, udah jauh perjalanan kita, kami belum ketemu juga. Petunjuknya gimana ya Rasul? Orang suruh nyari di pertemuan dua lautan, ya kita jalan aja, asal kita berhenti, asal di lautan juga nanti ketemu. Lalu ketemu. Karena kecapean lah, udah gak kepikiran apa-apa, yang dipikirin cuman orang kalau lapar yang dipikirin apa? Mangan. Kali wis pokoknya seperti mangan, gue udah capek, lelah, lapar, kira-kira pikiran apa? Makan. Lali gak yang ngoro itu Pak? Urusan mangan ini pakai urusan lali. Makanya kalau ngomong poso, beda ketemu gue Gusti Allah, harus mikirin mangan. Mangan itu ya udah. Lupa, ya makan aja. Ternyata waktu makan kan dia buka bekal tuh, kasang, pis. Kalau Umar Maji itu kasang Kodratullah itu ya. Nggak pernah ada nonton Umar Moyo ya. Kasang Kodratullah. Pokoknya minta apa aja keturutan. Kasang. Keluarnya dari kasang, bekalnya. Dilarang. Itu ikan kan udah digoreng Pak. Ikan udah digoreng, lompat, melaut Pak. Yusuf ngeliat, tapi lupa, bergobo, yang dipikirin cuma makan. Mikirin makan itu marahi lahli sekabehane. Makanya di syarat tuh nek poso aja mangan aja ngomong. Sampai ngaji utane warak ngomong tak ngantuk lali ngaji kok mbok lali ya. Ketemu kok. Coba saya kira itu mangan bar ngaji. Arep ngaji mangan wis gede lali. Saya kira itu mangan bar ngaji. Cerdas. Wong luwih cerdas, Pak. Kamu iya kan? Mulai warak ayam mah. Warak kalau dia cerdas sih wong luwih, Pak. Piye carane iso makan? Tapi yang mau makan orang bakal itu dari caranya makan mangan aja, lali kabehane. Iya, lompat Pak. Yusuf melihat tapi lupa. Nah, begitu selesai makan, ya saya istirahat. Akhirnya lama-lama, yuk kita nanti keburu sore, keburu malam, nanti mau minum gimana? Mau kita di pinggir laut. Ayo, gimana? Lanjutkan aja perjalanan. Lali Pak. Lali. Petunjuk Tuhan itu lupa. Kan petunjuk Tuhan tempatnya di pertemuan dua lautan. Sudah berada di pertemuan dua lautan. Pergo mikirin mangan, lali. Tanda-tandanya dikasih tahu. Di mana ikan kamu lompat, di situ kau bisa jumpai lali. Berbuangan pelakunya Pak. Sampai jauh Pak. Sampai jauh. Nah dari mana Pak? Lelah di sana. Sampai jalanan udah jauh. Tapi kok belum ketemu itu gimana? Akhirnya kan Yusuf nanya. Ya kan? Bukan. Petunjuk Tuhan jelas enggak? Jelas. Pertanyaannya jelas luwe Pak. Ya luwe yo ngelawe matu adon nek. Lho nek mangan jam 6 terus jam 12 rampung ngaji kok supaya luwe neh ya. Wis wajar oleh mangan ya.
Ayo, wis 6 jam mulai terkenal. Jadi wis mlaku warga, Pak. Mulai luwe kan. Mulai rada cerdas meneh, Pak. Mergo ngrasakno luwe, ngrasakno lelah, mulai cerdas meneh piye carane kendal rampung urusannya gitu. Cerdas meneh. Apa rusak? Dapat petunjuk Tuhan apa enggak jelas? Petunjuknya di mana? Petunjuknya suruh temui di pertemuan dua lautan. Ya pertemuan dua lautan kan mesti ada tandanya, ada tandanya, ada tandanya. Apa tandanya bahwa kita harus ketemu di situ? Apabila ikanmu itu lompat di tempat itulah engkau jumpai dia. Wah, itu dia. Saya lihat ya Rasulullah. Aku itu orang ngomong goblok, ngomong aku bener kecil. Pokoknya penjawab kiai itu bener orang salah dari kucing dulu. Jadi nek kiai lali itu dalile ngono. Lali. Dua pengen kiai ini, ya kan? Kiai ini berhalangan ya kan? Itu masa murah itu. Orang kuat nak coba. Berarti kan pengawal ya ngomong kita ini. Orang asal dalil nih. Itu gimana? Saya lihat apa? Ikan lompat dari tas. Kok kamu nggak ngomong? Itu dia. Emang dasar lu nggak ditakoni. Dicampur sawar lu belum itu. Siapa lu dalil itu petunjuk Tuhan? Kok kakean parten lho, kakean mikirin mangan. Kakean pikiran. Nah, begitu lu cerdas kan, Pak? Ingat dalil. Itu tadi, gimana? Tadi yang kita tempat makan tadi. Oh malah, gua ngomong gitu mau blok, goblok kayak camatong gitu. Gua ngomong gitu mau blok, goblok malah ada. Udah kadung capek malah belakang. Akhirnya balik, mana kita balik Pak. Yang goblok kok ini ngono Pak. Nyampe. Yang disebut hamba yang soleh itu. Langsung ya, salam, ngobrol. Wis apa? Kamu Musa. Ya ono apa kowe ini? Wis aneh hamba, ora ngerti apa hamba, ora kenal. Itu Musa. Arep apa kowe ini? Aku itu utusan pangeran. Oh iya. Ngono ya utusan pangeran iya. Waduh coba. Utusan pangeran rene apa? Aku itu utusan pangeran kok rene. Ngono kok. Pokoknya nemuin hambanya yang soleh. Boleh hamba yang soleh lah, aku biasa. Pokoknya nemuin aku. Enggak bisa. Tetap bisa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan tanda. Hamba yang soleh itu akan saya jumpai di tempat pertemuan dua lautan. Nah ini kan pertemuan dua lautan. Iya benar. Terus aku kasih tanda. Tandanya apa? Di mana ikan saya lompat, di situ saya ketemui. Nah terus iwaku lompat di sini ya. Ikan saya lompat di sini. Berarti kok? Wes, terima lah. Terus mau apa kamu? Aku harus senang. Aku mau belajar itu. Kue rasul sinau karo aku. Kok ngono nek diparingi Gusti Allah itu orang menonjol-nonjolkan dirinya alim, Pak. Orang ngomongnya nyantai. Orang ngetok-ngetok nih malah. Sing ngetok-ngetok nih rada-rada magel-magel. Nek sing wis alim malah ngetok-ngetok nih. Ya aku kalau nang sembako soleh. Aku biasa. Enggak, aku ini perintah Tuhan. Oh iya. Tapi ngene Musa. Kowe kok sinau karo aku. Kamu kok mau belajar ilmu dengan saya. Kamu mesti nggak bakalan sabar. Kamu mesti nggak bakal sabar belajar karo aku. Mulanya aku ini kan. Nggak bakal sabar. Lu kalau ngomong murid akeh. Nah, udah tahu akeh muridku. Katanya dia. Paling akeh sombong. Aku paling sombong. Memang murid ya Nabi. Paling sombong mana yang nggak ketemu?
Mana muridku rakyat. Orang sabar, kamu belajar karo orang sabar, aku rasul. Wah, aku alah kowe gaya. Sabar. Tenang ya, tenang. Bayar. Lepas janji setia. Apa syaratnya? Ya syaratnya ini. Siji, boleh kamu belajar dengan saya. Tapi syaratnya satu, jangan banyak komplain. Satu syarat. Ojo sok ngeyel. Ini wong kok ngeyelan, wong angel iso nrimo ilmu. Angel. Apa ngeyel terus kok. Bulan-bulan. Ojo kakek ngeyel. Ya, apapun yang terjadi. Menurut iya. Dengan banyak komplain. Wah itu gampang. Siap saya akan sabar. Saya tidak akan komplain lagi. Iya deh pokoknya saya nggak lagi. Iya. Benar siap. Atas siapa? Nabi Musa. Ya siap bang. Ini siap. Satu banyak protes. Sampai aku sendiri nanti yang menjelaskan sama kamu. Sabar ya, sampai aku sendiri yang menjelaskan. Ojo ngeyel lah. Ya, untung ini hamba yang soleh ini sabar. Orang sabar kuantong tenan. Ngeyel lah, gila. Apa sabar, kok benar sabar? Sabar ya, kan ya. Oh iya, siap. Jadi saya, ayo gimana? Ayo melu aku. Kirine kok belajar karo hamba sing soleh. Itu mesti sering dijak munduran. Mau belajar karo ngluyur. Apa belajarnya di situ? Enggak, Pak. Jangan ngluyur. Ikutin aku, wis ngono eling ya. Sabar. Iya, sabar apa? Ojo ngeyel. Oh iya, mayo. Kan cuma itu Pak, transportasi waktu itu yang ada hanya pengairan laut, kan harus numpak perahu Pak, orang bawa perahu Pak, mau itu kan perahu, satu-satunya, perahu, ojek perahu lah kalau kayak kita gitu ya. Nah, waktu itu kan yang tahu itu, yang nego, yang hamba yang soleh itu, Nabi Musa kan orang pendatang di situ kan. Gak tahu ngomong apa sama pemilik perahu. Pokoknya yang didengar Nabi Musa, udah nanti saya antar sampai tujuan. Ya, yang didengar itu usah bayar. Jadi kerumunan Nabi Musa itu kata-kata rasa mau bayar. Yes. Orang ya pokoknya jadi orang bayar sebenarnya. Orang bayar tenang, ini tidak sampai balik orang bayar. Orang usah. Yang didengar Nabi Musa cuma orang usah bayar. Ini gulu-gulu enggak. Orang sampai tempat pulang orang usah. Nah, dengar Nabi Musa enggak usah bayar. Dulu saya menumpang. Kita cara rampung. Lupa, dia sebab perahu di tengah laut Pak. Perahunya dijebol-jebolin karo apa itu? Dia. Nabi Musa lihat, Nabi Musa ahli hukum waktu itu, pemegang syariat, pemegang kitab Taurat, undang-undang, ahli hukum Pak. Bagaimana ahli hukum melihat perbuatan merusak barang milik orang lain? Sabar orang? Ya, ahli hukum ya. Aku ngerti hukum, kamu menegakkan hukum dengan adil, betul ya? Ngajak gak dari lo? Stop. Aku nunggu nih. Kenapa ini perahu orang dijual? Kita sudah numpang, kita nggak bayar, perahu orang dirusak. Ini perbuatan anarkis, perbuatan yang tidak baik. Musa, kalian ya, stop. Sampai di sini ya. Gak bisa kita. Gak bisa lagi kita. Kan gitu kan itu. Kan syaratnya apa kan? Gue nggak bakal sabar. Nggak bakal sabar. Nggak bakal kuat kamu ngikutin saya. Terus
Dari awal janjinya apa? Ojo ngeyel, nah itu ngeyel banget ini. Malah mau menghakimi saya. Udah sampai di sini aja, udah melanggar perjanjian. Mau esok bawangnya saya nggak sabar, mending cepet leren Pak. Masyarakat itu gue kelas sabar. Gini bener. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa minta maaf. Saya hilang, saya lupa. Kenapa? Dia bawa intelektualnya. Dia mau berguru kok bawa ilmu. Gue harus guru apa harus berguru nih? Gue niatku waktu nemoni aku harus berguru apa harus menggurui aku? Maksud merubahnya inama malu yang bikin rusak niatmu itu. Iya kan? Maaf. Enggak lagi, bener, iya enggak lagi. Oke. Apa alasan kamu ngayal sama saya? Coba dibayangkan kalau perahu itu jebol, papan jebol nanti kan tenggelam. Belum tahu dia. Misal, aku wis biasa nyeberangi lautan. Ini mulai sama saya nganggo perahu. Aku biasanya kan nyebrang lautan kan nengene iso kok jelo kan. Orang nganggo papan, orang nganggo perahu. Saya nganggo perahu lah, saya nganggo klambi. Ireng, saya nganggo jubaijo. Ambang. Kamu kok kira yang bisa menyelamatkan kamu itu laut apa kapal ini? Banyak lah kapal megah-megah hebat-hebat nggak selamat. Yang bikin selamat kita itu Tuhan. Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus. Pahain rabbana bisal. Kok kamu menggantungkan keselamatan sama sebilah papan? Bukan keselamatan dulu Allahumma anta salam. Engkau lah salam itu. Waminkan salam. Dan darimu semua keselamatan. Wa ilaika yaudus salam. Dan kepadamu kembalinya semua keselamatan. Karena itu doa yang dilanjutkan. Kok kamu jadi ngeyelmu koro-koro? Papan tak jebol. Apa papan ini yang menjamin keselamatan? Ya maafin. Saya baru sadar. Bingung pun boleh dari mas. Temenan ya? Iya. Perahunya rusak Pak. Perahunya rusak. Hanya aku lewat kisir Pak. Pinggir laut tuh Pak kisir. Mbak Mir yang nyari kepiting tempat saya itu kisir namanya. Banyak anak kecil-kecil pada main kan, main bola, nyari kerang, nyari apa. Nah itu datang Pak. Mama itu anak kecil-kecil tanpa dosa nggak tuh cekek sampai mati. Bunuh ini sampai mati Pak. Kira Nabi Musa yang ngambil hukum gitu. Diam aja. Apa ngeyel? Iya. Berkorun mongso pinter. Ngeyel kan mongso ngerti ya. Cara mongso ngerti orang ngeyel. Jadi kita kira nganggur ngeyel, berarti lu mongso lebih ngerti daripada yang diayeli. Padahal yang diayeli itu kan kita kan ngalah. Ada yang bersake, ya, walat ya, berguru kayak Nabi Musa ya. Biasanya kalau saya cerita gini di Qurannya ada. Ya, nanti lanjutannya saya di Quran sendiri ya. Ini hanya ngambil hikmah tentang ilmu tadi. Nah, akhirnya begini Pak. Ya tetap ya harus al-ikhtilafu sababul kiro. Perbedaan sudut pandang itu kadang-kadang membuat orang harus berpisah. Makanya jangan dipertahankan. Tapi akhirnya kan dia sadar minta maaf. Minta maaf lah. Enggak lagi. Nah, hasil yang ingin saya tahu, Nabi Musa jelas dia punya ilmu tinggi ya. Dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Hah? Dari Allah. Berupa yang didapatkan dengan baca tulis. Ilmu apa namanya? Alam. Ilmu dohir. Sekarang pertanyaannya, hamba yang soleh itu ilmu dari mana? Dan Nabi Musa yang belajar menerima kitab Taurat dan dia ahli hukum, ahli syariah, dia harus tunduk sama dia. Betul nggak? Ini ilmu dari mana ini? Nggak lewat kitab kan? Nggak lewat kalam kan? Itu dari mana?
Alamal insana malam ya'lam. Allah bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia yang mana manusia itu tidak ada yang mengerti. Paham ya? Makanya disebut ilmu laju. Jadi nggak pakai dipelajari. Kapan? Begitu saat itu langsung des. Saat itu langsung des. Jangan tidak ada konsep, tidak ada rumus, tidak ada apa. Karena Allah nggak butuh rumus. Bisa dipahami? Itulah ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini ada hikmah. Itulah. Ya. Kalau kita nawa itu mau nuntut ilmu, mau nimba, ojo kakean ya. Tapi nek ono masalah ya disampaikan. Kalian ada, jangan kalau ada masalah, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, cekam. Terbilang itu ya gitu. Ya, ayo sampaikan ya nanti ya sambil rokokan, oke? Ini dulu ayat 1 sampai 5 dulu, nanti kita sambung itu besok malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik berkambah anta Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ayo ada